P3 SRS. Kalau di apartemen Pesona Bahari, sesuai informasi tadi, sudah dibentuk sebenarnya P3 SRS-nya. Pada tahun sekitar 99 gitu Pak ya. Sudah terpilih juga pengurusnya dan sudah disahkan anggaran dasar anggaran rumah tangganya melalui surat keputusan gubernur. Jadi sebenarnya kewajiban yang diatur di undang-undang itu sudah selesai, kewajiban membentuk P3. Kemudian peraturan turunannya itu ada PP 4 tahun 88 tentang rumah susun. Kebetulan baru saja pemerintah pusat sudah menerbitkan peraturan yang baru. Jadi PP 488 ini sudah ada yang baru, yaitu PP 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Kemudian turunannya lagi ada Permen PUPR 23 2018 tentang P3 SRS. Dan di DKI sendiri, Gubernur sudah mengundangkan juga Pergub 132 2018 dan sudah dirubah dengan 133 2019 tentang pembinaan pengelolaan rumah susunnya. Lanjut aja Pak. Nah, ini adalah beberapa perubahan dari 132 ke 133. Mungkin langsung aja ini. Kita langsung masuk penjelasannya aja. Lanjut, Pak. Jadi yang dimaksud tadi Pak Ketua Pengurus apa itu P3 SRS, sebenarnya P3 SRS itu sama dengan P2 RS Pak, hanya istilahnya aja yang berbeda gitu ya. Kalau dulu mungkin perhimpunan, judulnya adalah Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, sekarang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun, gitu. Satuan Rumah Susun. Nomenklatur PPRS sendiri itu memang merujuk pada peraturan rumah susun sebelum diundangkannya Undang-Undang 20 tahun 2011. Jadi begitu Undang-Undang 20 2011 diundangkan, istilahnya berganti menjadi P3 SRS. Oleh karena itu, semua yang masih menggunakan peraturan lama berdasarkan Permen PUPR 23 dan berdasarkan Pergub 132 diwajibkan menyesuaikan. Ini dia dasar hukumnya, pasal 103 Pergub 132. Dalam hal Perhimpunan Penghuni Rumah Susun atau PPRS atau P3 SRS sudah terbentuk dan jangka waktu kepengurusannya belum berakhir pada saat Pergub ini berlaku, maka wajib melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kepengurusan P3 SRS, dan tatip penghunian P3 SRS. Jadi terhadap Pesona Bahari, mungkin dulu struktur organisasinya masih merujuk ke peraturan yang tahun 99, sekarang sudah harus disesuaikan struktur organisasinya. Demikian pula dengan ADART-nya, kemudian pengurusannya juga sudah harus sesuai dengan Pergub, dan tatipnya juga sudah harus sesuai. Kapan paling lambat? Paling lambat harus dilakukan 3 bulan sejak Pergub ini berlaku. Pergub ini sendiri berlaku pada Desember 2018. Jadi sebenarnya sudah lewat jangka waktunya, masih menyambut baik bagi apartemen yang masih memiliki minatan untuk menyesuaikan ini. Karena kalau tidak nanti akan dengan sangat terpaksa apabila kami tidak menemukan progres akan dikenakan sanksi administrasi. Lanjut, Pak. Ini dia amanat pasal 61A Pergub 133 2019. Tadi sudah disebutkan yang apa-apa saja yang harus disesuaikan. Termasuk nama perhimpunan juga harus disesuaikan nanti dari PPRS. Maka kalau sekarang adalah PPR mungkin ya, PPRS Pesona Bahari nanti disesuaikan menjadi P3 SRS Pesona Bahari. Penyesuaiannya dilakukan melalui rapat umum anggota luar biasa. Jadi biasanya mungkin rapat umum anggota dilakukan setahun sekali, begitu, yang disebut dengan rapat umum anggota tahunan, yang isinya adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Nanti kita selenggarakan karena tidak 1 tahunan, tapi karena insidentil, kita sebut sebagai rapat umum anggota luar biasa. Seharusnya ini juga sudah diatur ya di anggaran dasar anggaran rumah tangga P3S. 2LB-nya dilakukan oleh Panmus. Nah, ini agak berbeda dengan pelaksanaan RUA LB atau ruta pada umumnya yang dilakukan oleh pengurus.
Jadi nanti di RUA-LB untuk ini, untuk penyesuaian dilakukan oleh panitia musyawarah atau Panmus. Siapa itu Panmus nanti akan kami jelaskan. Penyelenggaraan RUA-LB juga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pergub ini. Artinya kalau biasanya RUA-LB nanti prosedurnya adalah mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, misalkan siapa yang menyebarkan undangan, berapa hari undangan harus disebarkan, nanti itu semua akan berbeda sedikit ya, akan berbeda dan merujuk ke Pergub 132 2018. Suara saya tidak terdengar. Suara saya jelas nggak ya yang lain? Ini jelas Pak, Pak Rio jelas. Mungkin settingannya aja kali. Suaranya Pak. Jelas sekali, jelas. Jelas. Ya, oke, kalau gitu Bu Eva mungkin volumenya ditingkatkan mungkin bisa. Saya lanjut aja ya. Lanjut tahapan pelaksanaan penyesuaian P3 Panmus. Ada beberapa tahapan untuk penyesuaian ini gitu. Tahapan yang pertama tentu adalah sosialisasi Pergub 132 supaya warganya mengetahui isinya apa. Ini tahapan yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian tahapan kedua adalah penjaringan calon Panmus. Nah, ini sebenarnya adalah tahapan kecil-kecil dari pembentukan Panmus. Panmus itu Pak kelewatan Pak. Tadi sudah benar Pak, tolong di next. Nah, ini dia. Jadi untuk membentuk Panmus pertama kali kita jaring dulu calon-calonnya. Kemudian calon-calonnya diverifikasi oleh pengurus dan kami. Kemudian dilakukan rapat pembentukan Panmus. Kalau Panmus sudah terbentuk, maka Panmus akan bekerja. Kerjanya ada banyak poinnya ya. Ada apa saja yang harus dilakukan Panmus. Mulai dari melakukan penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru, kemudian menyusun struktur organisasi, tatip penghunian, program kerja, tatip rapat nanti, menyusun undangan, menjaring calon-calon pengurus dan pengawas, dan melakukan konsultasi kami. Ada banyak itu pokoknya nanti. Panmus menjaring calon pengurus dan pengawas, kemudian calon-calon itu diverifikasi, kemudian berkonsultasi ke kami. Kalau semuanya sudah oke, Panmus bisa melaksanakan rapat umum anggota luar biasa. Kemudian tahapan terakhir adalah melalui pencatatan dan pengesahan ke Dinas Perumahan Rakyat. Lanjut, Pak. Oke, jadi siapa saja yang boleh menjadi panitia musyawarah? Ini ada diatur di pasal 61C Pergub 133 2019. Syarat yang pertama adalah warga negara Indonesia. Tentu nanti karena harus WNI, maka akan ada dokumen yang diminta oleh pengurus gitu ya untuk membuktikan dia WNI, misalkan KTP-nya atau KK-nya. Yang kedua, Panmus harus berdomisili di rusun. Jadi Panmus itu tidak boleh orang yang hanya investor saja gitu, yang tidak tinggal di Pesona Bahari, ataupun yang hanya menyewa-nyewakan unitnya. Jadi dia harus tinggal dan ber-WNI di sini. Nah, tinggal di rusunnya, tinggal di Pesona Bahari dibuktikan dengan KTP, atau kalau KTP-nya masih KTP luar bisa dibuktikan dengan SK domisili kelurahan yang menerangkan bahwa dia tinggal di rusun ataupun dia menjalankan usaha di rusun. Yang ketiga adalah pemilik. Jadi WNI, tinggal, dan pemilik. Pemilik nanti dibuktikan dengan PPJB notarial lunas, AJB atau SHMSRS. Perseorangan atau badan hukum, jadi boleh saja perseorangan atau badan hukum mencalonkan diri. Kemudian unit sarusunnya tidak disewakan. Kalaupun dia tidak tinggal di situ, setidaknya dia bisa wajib menjalankan usaha. Kalau ada pertanyaan, apakah suaminya boleh, misalkan bukti kepemilikan atas nama suami, tapi yang calon jadi istri Panmus, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Kalaupun sebaliknya, istrinya yang bukti kepemilikan, tapi suaminya yang ingin menjadi calon, boleh juga. Tapi hanya salah satunya saja, tidak boleh dua-duanya menjadi calon Panmus. Untuk badan hukum, maka yang dapat mencalonkan diri adalah pengurus yang tercantum dalam akta pendirian badan hukumnya, gitu ya. Kalau karyawan bagaimana? Karyawan tidak bisa mencalonkan diri.
Jadi hanya pengurus yang tercatat dalam akta pendirian. Kemudian Panmus juga kami minta untuk bersedia menjalankan tugas sampai selesai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan terakhir ada larangan di Panmus. Panmus tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon pengurus ataupun calon pengawas. Lanjut, Pak. Oh, kelewat, Pak. Ya, ini dia. Nah, ini ada prosedur pelaksanaan pembentukan Panmus. Jadi dilakukan di hari dan jam di luar hari kerja gitu. Jadi tidak boleh hari Senin sampai Jumat. Dan juga kalaupun Senin sampai Jumat dilakukan harus di luar jam kerja gitu. Jadi dilakukan di malam hari gitu. Supaya makin banyak pesertanya nanti yang datang ya. Kalau hari kerja nanti banyak yang nggak bisa datang karena masih kerja atau beraktivitas. Kemudian P3SRS atau pengurusnya akan mengundang seluruh pemilih dalam rapat pembentukan. Jadi ini memang hanya forumnya pemilik saja. Untuk penghuni boleh hadir yang tidak memiliki hak untuk memilih nanti di situ. Undangan sudah harus disampaikan paling lambat 10 hari sebelum hari H. Ya, dan diinformasikan kepada seluruh pemilik melalui media informasi ataupun SMS Plus ataupun spanduk. Yang penting informasi tersebut disebarkan melalui media yang sangat luas. Panitia musyawarah terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendara, dan 2 orang anggota. Jadi ada 5 orang minimal. Bagaimana nanti kalau calonnya yang mendaftar ada lebih dari 5 orang, itu nanti ditampung saja oleh pengurus, diverifikasi, dan hasil verifikasinya apabila misalkan masih lebih dari 5 orang, misalkan kita bilang 7 lah gitu ya, itu dibawa saja di rapat pembentukan Panmus nanti, disepakati saja berapa orangnya yang akan terpilih menjadi Panmus. Misalkan kita sepakati 5 saja, maka 5 saja nanti yang akan kita pilih. Proses pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. Jadi sesuai dengan prinsip sila keempat Pancasila, semuanya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi jika tidak tercapai keputusan secara musyawarah mufakat, maka dilakukan dengan cara voting. 1 nama, 1 suara. Nah, ini mungkin yang akan agak berbeda juga dengan selama ini, apalagi mungkin aturannya masih sangat lama ya, di tahun 99 gitu ya. Kami menemukan bahwa aturan lama itu banyak mengatur bahwa voting dilakukan dengan dasar NPP, nilai perbandingan proporsional. Artinya yang memiliki banyak unit, itu dihitung memiliki hak suara yang lebih banyak daripada yang hanya memiliki 1 unit. Khusus untuk implementasi Pergub ini, hak suara yang dipakai adalah hak suara one name one vote. Artinya 1 nama, 1 suara. Kalau hanya punya 1 unit, maka kalau punya banyak unit, hak suaranya tetap hanya 1. Voting dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Kemudian pelaksanaan pembentukan Panmus dikecualikan dari pasal 33 Pergub terkait dengan quorum. Jadi untuk pembentukan Panmus tidak mengenal istilah quorum ya. Asalkan undangan sudah disebarkan secara patut, itu artinya sudah disebar ke semua pemilik dan H-10 paling lama sudah disebar, maka rapat sudah bisa diselenggarakan secara sah. Lanjut, Pak. Ini adalah peserta rapat pembentukan Panmus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pesertanya adalah para pemilik gitu ya. Pemilik bisa perseorangan atau badan hukum. Bagaimana bila pemiliknya tidak dapat hadir langsung? Dalam hal pemilik perseorangan dapat memberikan surat kuasa kepada anggota keluarga gitu ya. Di antaranya adalah bapak ibu kandung, saudara kandung, anak yang telah dewasa yang 1 kakak dengan pemilik, dan membawa fotokopi bukti kepemilikan dan tanda kependudukan kakak yang membuktikan adanya hubungan keluarga dan pemilik. Itu untuk
pemilik persorangan. Untuk pemilik badan hukum dapat dikuasakan kepada salah satu anggota badan hukumnya yang tercantum dalam akta pendirian. Jadi misalkan pemilik badan hukum atas nama PT, kebetulan direkturnya tidak bisa hadir, maka dapat dikuasakan kepada pemegang saham ataupun komisaris. Nah, tapi kalau misalkan ternyata pengurus yang dalam daftar akta kepengurusan tidak dapat hadir, bagaimana? Masih bisa diberikan kuasa kepada karyawan tetap. Tetapi harus dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai karyawan tetap ataupun perjanjian kerja tanpa waktu tertentu, PKWTT. Ini tadi tugas panitia musyawarah. Jadi setelah terbentuk panitia musyawarahnya, maka dia memiliki 17 poin tugas. Lumayan banyak ya, ada sosialisasi RUA-LB, jadi dia menyampaikan ke warga bahwa akan diselenggarakan RUA-LB dengan agenda-agenda yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian dilakukan pemutahiran data pemilihan penghuni. Jadi kami mohon kerjasamanya juga bagi pengurus saat ini untuk membantu tugasnya Panmus gitu ya, khususnya untuk mengenai pemutahiran data pemilihan penghuni gitu. Kemudian menyusun dan menetapkan jadwal RUA-LB, melakukan penjaringan calon, dan diverifikasi calonnya, disusun rancangan tatip RUA-LB-nya, disusun juga rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru, tatip penghunian yang baru, program kerja pengurus yang baru, kemudian dikonsultasikan semua itu kepada kami. Apabila semua sudah oke, disiapkan undangan RUA-LB-nya, kemudian diselenggarakan RUA-LB-nya, kemudian disiapkan fakta integritasnya untuk ditandatangani, kemudian dicatat hasil RUA-LB-nya dalam bentuk risalah, kemudian dipertanggungjawabkan kepada pemilik dan dilaporkan hasilnya kepada Pemprov. Kemudian Panmus tugasnya berakhir setelah semua kegiatan ini selesai gitu ya, setelah pengurusan pengawas telah terpilih dan disampaikan laporan secara tertulis kepada kami. Dari 17 poin ini kami sudah menyiapkan dari Pemprov juga sudah menyiapkan beberapa dokumen supaya tugas Panmus tidak terlalu berat gitu ya. Jadi untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah ada di Pergub juga, tinggal dicontek saja dan diedit sesuai kebutuhan. Untuk rancangan tatip RUA-LB juga sudah kami siapkan, bisa dicontoh. Kemudian masalah undangan, contoh undangan juga kami sudah siapkan, dan dokumen lain lah, ada banyak gitu ya, sudah kami siapkan semuanya. Jadi kami minta supaya karena banyak tugas ini jangan sampai tidak ada yang mau jadi calon Panmus gitu. Mungkin Panmus cukup membantu di tugas ini saja, tugas yang nomor 1, 2, 3, 4 ya, dan nomor 8. 1, 2, 3, 4 dan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan nomor 8. Sedangkan yang lain sudah kami siapkan gitu. Jadi hanya untuk penjaringan calon saja, kemudian disosialisasikan ke warga dan disusun dan ditetapkan jadwalnya kapan. Lanjut, Pak. Kemudian panitia musyawarah mengundang seluruh pemilik juga. Kembali lagi ini hanya forumnya para pemilik, jadi para penghuni itu yang hanya menyewa, tidak perlu diundang. Undangan musyawarah disampaikan kepada seluruh pemilik paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan rapat. Dilampirkan rancangan tatipnya, rancangan AD dan ART, dan rancangan tatip penghunian. Kalau biasanya mungkin RUA-LB pada umumnya 14 hari ya sebelum pelaksanaan. Undangan sudah disebarkan, ini paling lambat 7 hari saja. Undangan harus mencantumkan agenda musyawarah. Tadi agenda musyawarahnya ada beberapa, mulai dari penyesuaian nama perhimpunan, penyesuaian struktur organisasi, penyesuaian AD ART, tatip penghunian, dan pemilihan kepengurusan yang baru. Dicantumkan semua agenda tersebut, kemudian waktunya kapan, tempatnya di mana, serta ketentuan kehadirannya. Artinya apabila tidak hadir, maka ya keputusannya tetap keputusan yang sah. Gitu. Panitia musyawarah menyelenggarakan musyawarah sesuai jadwal. Lanjut, Pak.
siapa yang dapat hadir nanti di rapat masih sama syaratnya, hanya peserta yang merupakan pemilik. Kalau penyewa tidak boleh. Gitu. Pemilik badan hukum ataupun perseorangan. Kalau tidak bisa hadir, maka bisa dikuasakan sama seperti rapat pembentukan panmus, dikuasakan kepada istri, suami, anggota keluarga gitu ya. Kalau badan hukum, dikuasakan kepada pengurus yang lain atau karyawan tetapnya. Lanjut. Nah, selain dari pemilik, nanti kami juga berdasarkan pergub, kami wajib hadir ya sebagai peninjau. Jadi mohon juga kami kepada Panmus nanti untuk diundang juga Dinas Perumahan, kemudian Suku Dinas Perumahan Jakarta Pusat, kemudian Wali Kota, Camat, dan Lurah tempat menjadi peninjau. Kehadiran kami diperlukan untuk memberikan pengesahan juga, dan kami memiliki hak untuk memberikan pendapat. Jadi misalkan ada jalannya rapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami akan menginterupsi. Akan tetapi kami tidak memiliki hak suara. Jadi ketika ada hal-hal yang harus di voting, kami tidak bisa memberikan suara. Lanjut. Nah, ini dia adalah agenda RUA-LB nanti. Yang pertama adalah pemilihan pimpinan musyawarah. Jadi pimpinan musyawarah ini adalah orang yang tugasnya yang memimpin musyawarah lah. Kalau di rapat umum anggota tahunan, biasanya ini tugasnya dari pengurus. Nah, inilah dia memimpin jalannya musyawarah nanti. Pimpinan musyawarah nanti akan dipilih dari peserta yang hadir. Jadi tidak boleh dipimpin oleh orang yang akan mencalonkan menjadi pengurus dan pengawas. By regulation sudah dilarang. Kemudian 2, pengesahan tatib dan jadwal musyawarah. Tatib itu gunanya disahkan supaya nanti ada kewenangan pimpinan musyawarah untuk menerapkan sanksi bagi peserta yang melanggar tatib. Jadi ini harus disahkan di awal supaya tidak ada konflik nantinya. Kemudian jadwal musyawarahnya. Kemudian yang ketiga, pembentukan struktur organisasi yang baru dan uraian tugas pengurus dan pengawas. Keempat adalah pengesahan ADRT yang baru. Kelima, pengesahan tatib penghunian. Pengesahan program kerja untuk 1 tahun. Kemudian ditetapkan calon pengurus dan pengawasnya. Kemudian penyampaian visi dan misi para calon, sama seperti pemilihan pilpres gitu ya. Ada penyampaian visi misinya sebelum pemilu. Kemudian pemilihan pengurus dan pengawas dan penandatanganan fakta integritas pengurus dan pengawas yang terpilih. Lanjut. Ya, ini sama seperti yang tadi di rapat pembentukan Panmus. Di RUA-LB pun hak suaranya adalah hak suara one in one vote. Meskipun memiliki lebih dari 1 unit, hanya memiliki 1 hak suara. Tapi tetap dikedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Lanjut. Air tunai maupun PUPR 23 2018. Share screen-nya, Pak. Pak Victor, itu share screen-nya, tolong tampilkan kembali. Oke. Jadi ada tiga jenis hak suara dalam P3SRS. Penghunian, pemilikan, dan pengelolaan. Ada kurang 1 ini, harusnya ada pemilihan. Jadi ada 4 sebenarnya. Ada penghunian, hak suara penghunian, hak suara pemilikan,
hak suara pengelolaan dan hak suara pemilihan pengurus. Untuk hak suara penghunian itu sifatnya one name one vote. Hak penghunian itu apa sih? Nah, penghunian itu ada ini. Kepentingan penghunian adalah terbatas mengenai pembahasan tatip penghunian, ya. Kalau pemilikan adalah mengenai kepemilikan bersama, benda bersama, bagian bersama, bersama. Kalau pengelolaan adalah berkaitan dengan pengelolaan benda, bagian bersama. Kalau pemilikan dan pengelolaan, hak suaranya adalah hak suara berdasarkan NPP. Namun untuk hak penghunian dan hak suara pemilihan menggunakan one name one vote. Di situ perbedaannya. Lanjut. Ini adalah ketentuan mengenai quorum kehadiran di RUA LB nanti. Jadi RUA LB sah apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah pemilik. 50% berdasarkan one name one vote ya, bukan NPP ya. Nah, bagaimana bila belum dihadiri oleh lebih dari 50%, maka rapat ditunda paling lama 2 jam dan paling singkat 30 menit. Setelah ditunda 2 jam atau 30 menit, ternyata dihitung belum memenuhi quorum juga, atau bahkan malah yang hadir jumlahnya makin turun. Maka rapat tidak dapat diselenggarakan dan harus ditunda paling lambat 30 hari kalender atau paling cepat 7 hari kalender. Jadi ketika sudah ditentukan kapan rapat umum yang keduanya, Panmus mengundang kembali para pemilik untuk rapat kedua. Undangannya disampaikan paling lambat 7 hari sebelum rapat kedua. Di rapat kedua, aturan quorum masih sama seperti rapat pertama, yaitu 50% lebih. Kalau belum quorum, ditunda 30 menit atau paling lama 2 jam. Jika setelah ditunda, ternyata belum quorum juga, maka sesuai regulasi, rapat sudah bisa dibuka oleh Panmus dan berwenang menetapkan putusan-putusan yang sah dan mengikat bagi peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Lanjut. Ini tadi agenda-agenda rapat umum anggota luar biasa. Setiap poin agenda diputus menggunakan musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai menggunakan musyawarah mufakat, maka secara voting. Untuk agenda pertama, yaitu pemilihan pimpinan musyawarah. Ya, lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Nah, jadi untuk pemilihan PINMUS, pimpinan musyawarah, baik, jadi pemilihan pimpinan musyawarah itu dilakukan tidak hanya di RUA LB, tapi dilakukan juga di rapat pembentukan panitia musyawarah. Jadi ada 2 kali pemilihan PINMUS. Tuh. Jadi pimpinan musyawarah terdiri dari 3 orang, 1 diantaranya sebagai ketua, 2 lainnya sebagai orang anggota. PINMUS dipilih dari dan oleh peserta rapat. Artinya apa? PINMUS ya tentu haruslah orang yang hadir dan dipilih dari orang yang hadir juga. PINMUS hanya berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan. Ya, jadi supaya pembicaraannya tidak menyimpang dari agenda. Apabila ada pembicaraan yang menyimpang, maka PINMUS bisa menerapkan sanksi bagi yang melanggar sesuai tatip yang tadi sudah ditetapkan. Kemudian mendudukkan persoalan yang sebenarnya dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah. Pimpinan musyawarah bukan sebagai calon Panmus ataupun pengurus. Jadi kalau orangnya sudah mencalonkan diri sebagai Panmus ataupun selaku pengurus pengawas, dia tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai calon Pinmus. Jadi tidak bisa dipilih nanti dia. Lanjut. Kemudian agenda kedua adalah pengesahan tatip musyawarah. Isinya paling sedikit memuat A sampai J ini.
Mulai dari landasan hukumnya adalah mulai dari PP, Permen sampai Pergub. Bahasanya apa? Ya tentu harus bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa di luar, misalkan bahasa asing, bahasa Inggris yang disepakati, tentu harus dimasukkan dalam tatip juga. Waktu dan tempatnya kapan, kemudian persyaratan menjadi pengurus dan pengawasnya apa saja, agenda rapat apa saja, kriteria peserta rapat apa saja, kemudian hak dan kewajibannya. Jadi kalau ada yang diatur mengenai larangan-larangan gitu ya bagi peserta. Kemudian tata cara voting, quorum kehadiran, dan pimpinan musyawarah. Lanjut. Kemudian agenda ketiga adalah pembahasan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru. Jadi pembahasan dan penetapan ADART dilakukan dalam musyawarah. Tentu kalau kita bahas pasal per pasal akan memakan waktu yang sangat lama dan tidak efektif jadi rapatnya. Oleh karena itu, ADART sudah harus dilampirkan di undangan rapat. Supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh para peserta sebelum diadakannya rapat. Ketika ada masukan atau usulan perubahan, bisa disampaikan dalam rapat tersebut. Jadi tidak poin per poin yang dibahas, hanya usulan dan masukan saja yang dibahas dalam rapat. Bagaimana dengan pasal yang tidak ada usulan ataupun masukan, maka pasal tersebut bisa disahkan saja. Dan juga nanti dapat diberikan kuasa kepada pengurus yang terpilih untuk melakukan koreksi terhadap ADART setelah melalui konsultasi dengan kami. Tujuannya apa? Supaya jangan ada usulan atau masukan atau perubahan ADART yang berbeda dengan Pergub yang tidak boleh sesuai ketentuan. Jadi harus dilakukan konsultasi kepada kami dan harus diberikan kuasa untuk melakukan koreksi dengan bimbingan dari Dinas Perumahan. Pimpinan musyawarah dapat meminta Panmus untuk memandu pembahasan naskah ADART. Nah, karena tentu Pinmus tidak menyusun langsung ya ADART-nya, jadi dapat meminta Panmus untuk membantu pembahasannya. Kemudian ADART merupakan pedoman pokok bagi P3SRS yang memuat paling sedikit sebagai berikut. Struktur organisasinya terdiri dari pengurus dan pengawas. Kalau di aturan yang lama mungkin hanya terdiri dari pengurus. Sekarang dengan ADART yang baru diintroduce struktur organisasi pengawas. Kemudian yang kedua persyaratan pengurus dan pengawas, uraian tugasnya, quorum kehadiran dan hak suara. Lanjut. Mekanisme pengambilan keputusan, kemudian keanggotaan, bagaimana cara menjadi anggota P3SRS, hak dan kewajiban anggota bagaimana, kemudian mengenai perubahan ADART termasuk merubah nama P3SRS, perpanjangan SHM Sarusun, perpanjangan SLF, tatip pemilikan, tatip penghunian, sanksi, ketentuan perayaan dan penutup. Lanjut. Kemudian agenda berikutnya adalah pengesahan atau pemilihan pengurus dan pengawas yang baru. Jadi untuk struktur pengurus berjumlah harus ganjil dan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris bendahara, bidang pengelolaan, bidang penghunian. Kalau untuk pengawas, syaratnya tetap harus berjumlah ganjil juga, terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 1 orang anggota. Struktur ini dapat dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kebutuhan dari P3SRS sendiri. Jadi Panmus bisa menetapkan struktur yang berbeda dari yang diatur di Pergub. Akan tetapi tidak boleh mengurangi gitu ya. Jadi ini adalah struktur yang minimal. Lanjut. Ini adalah syarat-syarat untuk menjadi pengurus dan pengawas mulai dari berlakunya Pergub. Yang pertama, pengurus dan pengawas harus WNI yang setia pada Pancasila dan UUD 45, sehat jasmani dan rohani, memiliki KTP, dan bertempat tinggal atau menjalankan usaha di Pesona Bahari. Kemudian tidak boleh dalam status menjalani pidana kurungan karena suatu delik pidana.
bagaimana dia menjalankan kepengurusan kalau dia sedang menjadi tahanan gitu ya. Kemudian sudah dewasa, berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian memiliki bukti kepemilikan yang sah. Artinya dia adalah pemilik yang sah dan bisa dibuktikan gitu ya. Setidaknya adalah fotokopi bukti kepemilikannya gitu. Jangan sampai dia ngaku-ngaku pemilik tapi tidak ada buktinya. Kemudian bertempat tinggal atau menjalankan usaha di rusun dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah. Kalau suaminya yang mencalonkan diri, kalau suaminya yang memiliki bukti kepemilikannya, maka istrinya boleh menjadi calon pengurus atau pengawas dan sebaliknya. Kalau calonnya berstatus badan hukum, maka pengurus yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum boleh menjadi calon pengurus dan pengawas. Lanjut. Kemudian belum pernah menjabat secara berturut-turut sebagai pengurus atau pengawas P3SRS. Mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan pengurus yang saat ini menjabat, apakah boleh mencalonkan diri? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena aturan ini berlaku ke depan, gitu ya, tidak retroaktif. Artinya aturan ini berlaku bagi P3SRS yang sudah melaksanakan pergub. Jadi misalkan ada P3SRS yang sudah melaksanakan pergub, pengurusan pengawasnya sudah sesuai pergub gitu ya, maka argonya udah jalan gitu ya, udah dihitung, tidak boleh mencalonkan diri lagi untuk periode ketiga atau periode ketiga gitu ya. Namun untuk P3SRS seperti Pesona Bahari yang belum melakukan implementasi, ini belum berlaku. Kemudian mempunyai pengetahuan dan keterampilan kerja yang baik, berwawasan luas, dan memiliki integritas yang tinggi. Kemudian mampu bekerja sama dengan pengurusan pengawas, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan cepat tanggap dalam segala permasalahan yang timbul. Kemudian memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemilik, khususnya terhadap kewajiban pembayaran IPL. Jadi bagi pemilik yang belum melunasi IPL, kalau mau mencalonkan diri sebagai pengurus atau pengawas, ya harus dilunasi dulu kewajibannya. Tidak hanya itu, juga kewajiban kepada kami sebagai Pemda, yaitu kewajiban PBB-nya. Itu sudah harus dilunasi dulu, baru bisa mencalonkan diri. Kemudian berkomitmen untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Ini syarat yang sangat penting dan cenderung dikesampingkan. Karena kami menjumpai banyak ternyata pengurus dan pengawas yang sudah terpilih ini baru juga jalan 3 bulan atau 4 bulan, karena mungkin kesulitan menjalankan tugasnya, entah banyak komplain, kemudian atau sedang sibuk gitu, dia langsung mundurkan diri gitu ya. Nah, ini kami tidak ingin terjadi demikian, jadi harus dicari orang-orang yang memang berkomitmen. Kemudian tidak dalam status sebagai anggota pengurus atau pengawas di rumah susun lain. Jadi kalau sudah mengurusi apartemen lain, tidak boleh lagi mengurusi apartemen ini gitu. Kemudian tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus atau pengawas lainnya. Jadi ya tidak bolehlah suaminya jadi pengurus, kemudian istrinya jadi pengawas, itu tidak boleh. Tidak menjabat sebagai pengurus RT atau RW. Jadi ada ini ya, pemisahan tugas antara RT RW dan pengurusan pengawas P3SRS. Ini yang tadi saya bilang, ketentuan belum pernah menjabat huruf C, itu sejak terpilihnya pengurus pengawas sesuai pergub. Jadi bagi yang belum melakukan implementasi, yang J ini belum berlaku. Lanjut. Ini adalah tata cara pemilihan pengurusan pengawas. Jadi Panmus mengumumkan dulu para calonnya untuk ditetapkan sebagai calon. Pengumuman ini ditetapkan sebelum musyawarah ya. Jadi pada saat proses penjaringan dilakukan, verifikasi dilakukan, konsultasi dengan kami sudah dilakukan, dan terverifikasi beberapa calon, itulah yang diumumkan ke warga sebelum musyawarah. Jadi warga sudah mengetahui siapa yang akan dipilih sebelum musyawarah dilakukan. Kemudian penetapan calon paket pengurusan pengawas. Jadi setelah diumumkan, kemudian ditetapkan dalam rapat siapa saja yang dapat menjadi calonnya. Kemudian dipaparkan visi misinya dan dilaksanakan pemilihannya. Di sini ditulis paket-paket calon gitu ya.
Artinya pencalonannya pengurus dan pengawas itu dilakukan secara paket ketua dan sekretaris, baik untuk pengurus dan pengawas. Jadi ketua dan sekretaris pengurus, ketua dan sekretaris pengawas. Bagaimana dengan anggota yang lain, yang tadi saya sebutkan ada struktur bendahara, bidang pengelolaan pemurnian, itu nanti akan dipilih dan dilengkapi secara langsung oleh ketua dan sekretaris terpilih. Jadi bukan dipilih oleh warga, tapi dipilih oleh ketua dan sekretaris terpilih. Apabila sudah dipilih oleh ketua dan sekretaris terpilih, maka susunan yang lengkap disampaikan kepada Pinmus untuk diumumkan kepada warga. Dan struktur itulah yang akan bekerja untuk satu periode selama 3 tahun. Pengurus dan pengawas yang telah 2 kali berturut-turut menjabat, artinya menjabat itu tidak hanya terpilih ya, tapi juga termasuk ke yang bawah-bawah itu yang dari bendahara, anggota yang tidak dipilih oleh warga secara langsung, itu juga tidak boleh mencalonkan diri menjadi pengurus dan pengawas di periode ketiga. Lanjut. Dalam P3 SRS, pengurus berwenang mewakili perhimpunan baik keluar maupun ke dalam pengadilan. Jadi artinya yang akan berurusan dengan vendor-vendor, pihak ketiga, perbankan, pemerintah, itu adalah pengurus. Tidak semua warga akan mewakili pengurus gitu. Jadi kewenangan itu adalah kewenangan yang melekat ke P3 SRS sebagai badan hukum, ya, diwakili oleh pengurus. Kemudian pengurus juga berwenang menyusun tatip penghunian serta menentukan kebijakan perhimpunan. Sesuai dengan ADART, pengurus dapat memberikan teguran, peringatan atau sanksi gitu ya bagi yang melanggar sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, ketua sekretaris mewakili perhimpunan di dalam dan di luar pengadilan. Kejadian, lantas kalau ketua dan sekretaris berhalangan dalam waktu yang lama sedangkan ada hal-hal yang harus diputus segera, maka dapat diwakilkan oleh pengurus dalam rapat pengurus. Kemudian pengurus wajib melakukan pendataan anggota perhimpunan secara berkala, lengkap dan baik. Lanjut. Kemudian pengurus dapat memilih, membuat, memutuskan perjanjian dan pihak ketiga. Kemudian pengurus mengawasi kinerja pengelola dalam pengelolaan rumah susun. Mengusulkan perubahan ADART juga bisa. Mengajukan pengesahan dari dua untuk perubahan ADART maupun pemanfaatan atau perubahan iuran dan dana endapan. Jadi kalau ada perubahan IPL, pengurus dapat mengusulkannya. Kemudian usulan tersebut baru dapat diterapkan setelah ada pengesahan dari rapat umum anggota. Kemudian mengenai sinking fund juga perubahan iurannya harus ditetapkan dalam rapat umum anggota dengan usulan dari pengurus. Khusus untuk sinking fund, ada satu kasus di apartemen di Jakarta Timur gitu, di mana mereka hendak melakukan perbaikan masif gitu terhadap sistem pembuangan limbahnya karena sudah menjadi temuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena uang yang ada dari IPL tidak cukup, mereka hendak mengambil uang dari sinking fund gitu ya, di mana normalnya sinking fund itu digunakan hanya untuk perbaikan masif, tidak hanya untuk perbaikan yang minor seperti yang tadi saya bilang. Hal ini sebenarnya nggak boleh, tapi secara regulasi diberikan pengecualian gitu. Jadi boleh saja asalkan mendapat pengesahan dari rapat umum anggota. Jadi sinking fund boleh digunakan selama mendapat rapat umum anggota, persetujuan rapat umum anggota. Dan melaksanakan kewenangan lain yang diberikan dalam rapat umum maupun rapat umum luar biasa. Lanjut. Kemudian selain pengurus, ada struktur organisasi pengawas yang sifatnya berdiri sederajat dengan pengurus. Jadi tidak ada, mungkin karena dia merasa pengawas, dia kedudukannya lebih tinggi dari pengurus, itu tidak benar. Mereka memiliki kedudukan yang sama.
hanya tugasnya yang berbeda. Tugas atau kewenangan pengawas yang pertama adalah melakukan pengawasan pengelolaan terhadap pengurus. Jadi kalau ada pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pengelola, itu tidak benar. Artinya misalkan ada pengawas yang agak mengganggu kerjanya pengelola, itu sudah tidak benar. Karena dia hanya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kepada pengurus, bukan kepada pengelola. Pengawasan terhadap program tahunan, rencana kerja dan anggaran, ADART, serta tatip penghunian. Pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Pengawas juga memberikan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi kepada pengurus. Ada kewenangan khusus bagi pengawas untuk meminta diadakannya RUA LB apabila salah satu ketua atau sekretaris ditetapkan sebagai tersangka. Jadi hanya penetapan sebagai tersangka saja sudah cukup untuk dilakukannya RUA LB, tidak perlu sampai dipidana atau menjadi terdakwa gitu ya. Hanya masih dalam proses tersangka pun sudah bisa. Yang merugikan kepentingan anggota. Dan kewenangan lainnya yang diatur dalam ADART dan disetujui dalam rapat umum. Contohnya misalkan ada konflik antara pengurusan anggota ataupun antara ketua dengan anggota pengurus atau anggota-anggota lainnya bisa diselesaikan oleh pengawas. Lanjut. Ya, tadi sudah terpilih ya gitu. Jadi misalkan sudah terpilih pengurusan pengawasnya dan setelah ditandatanganinya fakta integritas, maka rangkaian musyawarah atau RUA LB sudah selesai. Kemudian tinggal satu kewajiban lagi pada Pemda untuk melakukan permohonan pencatatan dan pengesahan terhadap ADART dan terhadap struktur kepengurusan yang telah terpilih. Permohonan disampaikan kepada Dinas Perumahan, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris paling lambat 30 hari kerja, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, mulai dari akta berita acara. Akta ini berarti akta notaris. Jadi hasil RUA LB dinyatakan dalam akta notaris, kemudian ADART-nya, kemudian daftar hadir peserta, bukti kepemilikan perusahaan pengawas terpilih, bukti kewajiban perpajakan daerahnya, dan fotokopi KTP atau KK. Lanjut. Nanti kami akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Jika sudah oke, maka akan dilanjutkan dengan proses penerbitan surat keputusan pengesahan. Paling lama 30 hari sudah diterbitkan setelah permohonan dinyatakan lengkap. Lanjut. Oke, jadi itu kurang lebih ketika sudah dicatat maka prosesnya sebenarnya sudah selesai gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa sah dinyatakan telah melakukan implementasi Pergub 32 sampai selesai. Namun dalam perjalanan kepengurusan bisa saja terjadi hal-hal yang mengakibatkan struktur pengurus atau pengawas berubah, mulai dari misalkan dia pengurus atau pengawas yang mengundurkan diri, atau meninggal dunia, atau diberhentikan, atau tidak memenuhi syarat. Nah, itu maka tentu harus dilakukan perubahan. Setiap perubahan pengurus atau pengawas wajib dicatat lagi oleh Pemprov, gitu ya. Misalkan ketua, pengurus atau pengawas tidak memenuhi syarat, maka sesuai regulasi ketua berhenti dan digantikan oleh sekretarisnya. Apabila sekretaris yang berubah, maka harus dilakukan pemilihan dalam rapat umum. Artinya kalau ketua dan sekretaris sudah berubah gitu ya, jadi kepalanya sudah tidak ada lagi, tentu harus dipilih orang-orang yang baru dalam rapat umum. Namun jika yang berubah hanya anggota-anggotanya saja, misalkan bendahara atau bidang pengelolaan atau penghunian atau anggota pengawas, maka cukup dipilih langsung oleh
ketua dan sekretaris pengurus atau ketua dan sekretaris pengawas melalui rapat pengurus atau rapat pengawas tanpa melalui rapat umum. Lanjut. Kemudian ada satu kewajiban bagi P3SRS lagi dalam melakukan pengelolaan, yaitu transparansi laporan keuangan dan laporan pengelolaan melalui sistem online. Jadi kegiatan pengelolaan dilakukan secara online, dapat diakses oleh para pemilik secara real time, dapat menampilkan data penerimaan dan pengeluaran dan saldo penerimaan secara periodik. Setiap akhir periode tahun buku, pengurus dan pengelola harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada para anggota dalam rapat umum. Laporan keuangan dimaksud harus sudah diaudit terlebih dahulu oleh akuntan sebelum dipertanggungjawabkan. Jadi di luar pertanggungjawaban periodik tahunan yang dilakukan pengurus juga harus sudah memiliki sistem laporan pengelolaan online. Jadi kami bisa sarankan ini bagi panmus terpilih nanti untuk dimasukkan ke dalam program kerja supaya bisa menjadi objek pengawasan dari pengawas. Supaya semua permasalahan mengenai transparansi itu bisa diselesaikan melalui sistem ini. Lanjut. Ini adalah peran dari Pemda dalam pengelolaan rumah susun. Untuk peran bimbingan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Perumahan bersama Wali Kota setempat. Wali Kota Jakarta Pusat bagi Pesona Bahari, meliputi pemberian sosialisasi peraturan perundang-undangan seperti yang kita lakukan saat ini, memberikan pedoman dan standar pelaksanaan P3SRS, contohnya nanti akan kami berikan contoh ADART, contoh tatip rapat, kemudian dan dokumen lainnya, dan kami melakukan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurusan pengawas. Pengendalian adalah teguran dan peringatan. Apabila teguran dan peringatan tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan ke sanksi administrasi yang berupa pencabutan surat keputusan, pengesahan badan hukum, ataupun pengesahan pengurusan pengawasnya. Lanjut. Sedangkan pengawasan mengenai gedungnya ataupun perizinan badan usaha dilakukan oleh instansi lain. Untuk pengawasan perizinan badan usaha pengelola dan izin operasional pengelola rumah susun dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk pengawasan sertifikat laik operasi proteksi kebakaran dilakukan oleh Dinas Damkar. Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SLO Live, Kondola dan Genset, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemantauan FASOS dan FASUM di lingkungan rumah susun seperti lain dilakukan oleh wali kota setempat. Perizinan parkir berbayar dilakukan oleh UPT Perparkiran Dishub. SLF bangunan gedung dilakukan oleh PTN Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Serta pengawasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Saya rasa ini akhir dari paparan Pergub 132 2018. Jika belum jelas dapat menghubungi Ibu Lady Natalia. Ibu Lady Natalia adalah kepala bidang kami, kepala bidang regulasi perumahan dan peran serta masyarakat. Mungkin demikian Bapak. Nanti sehabis ini, mungkin kita berikan waktu untuk tanya jawab dulu. Sebelum masih ada satu materi lagi sebenarnya ya Pak ya, Ibu ya. Iya. Mengenai SK 24 2021 pelaksanaan RULB secara online. Karena selama pandemi ini kita tidak bisa mengadakan rapat secara tatap muka. Ya. Oke, demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rio atas paparannya. Mungkin untuk sesi berikutnya kita langsung Pak Rio tanya jawab ya Pak mengenai paparan yang telah disampaikan oleh Pak Rio. Untuk sesi tanya jawab, saya lemparkan kepada Bapak Ibu penghuni. Mungkin ada yang ingin bertanya.
dengan menyebut nama dan unit. Silakan Pak. Silakan Ibu. Ya, Rian. Ya Pak. Pak Jo dari Topas, lantai 22C. Ya, Pak, silakan Pak. oke, Pak Rio, terima kasih atas penjelasannya pasal demi pasal. Pertanyaan saya sebagai panitia musyawarah. Tadi udah dijelaskan syarat-syaratnya bahwa dia harus pemilik dari eh, pemilik dari rumah susun tersebut dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada syarat lagi yang lain, syarat akademis, Pak? Itu satu. Terus pertanyaan kedua, untuk mengambil keputusan kan musyawarah, Pak. Eh, Kalau musyawarah tidak tercapai, kan akhirnya melalui voting. Nah, yang voting itu bagaimana, Pak? Apakah yang hadir misalnya 10 orang, 6 orang sudah oke, atau seperti apa, Pak Rio? Mohon penjelasan, Pak Rio. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jonathan atas pertanyaannya. Mungkin Pak Rio bisa menjawab yang untuk pertama, poin yang syarat akademis untuk panitia musyawarah. Silakan Pak Rio. Ya, oke. Jadi syarat akademis itu tidak diatur bagi Panmus, Pak ya. Itu nanti diatur di perusahaan pengawas gitu. Dan itu pun tidak diatur spesifik. Misalkan yang mungkin dimaksud Bapak Ibu adalah minimal sudah harus menempuh pendidikan jenjang apa gitu. Itu pun tidak diatur secara spesifik. Hanya saja pengurus dapat menetapkan syarat-syarat khusus atau syarat penjabaran gitu ya dari apa yang diatur di pasal 45 Pergub 132 itu untuk pengurus dan pengawas. Namun untuk yang tadi Bapak tanyakan yaitu syarat akademis bagi Panmus itu tidak diatur, Pak. Jadi sesuai Pergub saja syaratnya hanya 2 sebenarnya. Pemilik itu yang pertama, yang kedua berdomisili di rusun. Berdomisili bisa berdomisili tempat tinggal atau berdomisili usaha. Jadi dokumen yang harus ditampilkan nanti paling hanya dokumen SMK rusun dan KTP atau SK domisili dari lurah. Itu saja untuk pengurusan pengawas. Yang kedua syarat voting dan pengambilan syarat voting dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Panmus. Jadi prinsipnya sama saja dalam rapat pembentukan Panmus dan RUA-LB nanti. Semuanya diadakan secara musyawarah mufakat. Perbedaannya hanya di quorumnya saja. Kalau di RUA-LB ada ketentuan quorum di mana baru bisa dilaksanakan setelah kehadiran peserta paling lebih tinggi dari 50% dari jumlah pemilik. Sedangkan di pembentukan Panmus tidak diatur demikian. Bahkan dikecualikan secara spesifik dalam regulasi. Artinya, berapapun yang hadir pada saat rapat pembentukan Panmus, sudah bisa dilaksanakan rapatnya dan sah juga rapatnya itu ya. Hanya saja harus diperhatikan syarat untuk mengadakan rapat pembentukan Panmusnya, yaitu penyebaran undangan paling lambat H-10 sebelum hari rapat sudah harus tersebar. Dan juga calon-calon Panmusnya sudah harus ada dan memenuhi syarat. Itu saja sebenarnya syaratnya. Demikian Pak Jonathan. Ya, terima kasih. Sudah cukup Pak Jonathan? Cukup. Boleh nanya lagi enggak? Atau memberikan kesempatan yang lain? Kita lemparkan dulu pada yang lain Pak Jonathan. Ya, oke, siap. Ya, silakan bagi Bapak Ibu penghuni yang lain Pak, Ibu, jika ingin bertanya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu penghuni? Sorry, nama saya Tommy dari Topas. Saya ingin menanyakan mengenai PPJB lunas. Ya kan? Ya, untuk masalah PPJB lunas, itu kalau misalnya PPJB-nya itu belum ataupun tidak disaksikan langsung dengan notaris atau tidak dibuat di hadapan notaris,
apakah bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan? Ya. Hanya satu, Pak Tom? Ya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih, Pak Tom. Silakan, Pak Rio. Bisa menjawab masalah PPJB, notaris. Ya, jadi mungkin supaya kita mendapat gambaran yang lebih lebih pas gitu ya. Jadi memang masalah PPJB sebagai bukti kepemilikan gitu. Banyak argumen memang Bapak Ibu sekalian, apalagi khususnya di kalangan-kalangan pengacara-pengacara gitu ya. Kalau PPJB itu belum dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan, apalagi dalam pembentukan P3SRS gitu. Jadi mereka lucunya gini, untuk bayar IPL mereka mendalilkan pemilik PPJB sudah harus bayar IPL gitu. Akan tetapi untuk pembentukan Panmus mereka dianggap tidak memiliki hak suara. Jadi mereka double standar gitu ya. Nah, untuk menghilangkan hal ini, ada konsep baru memang di Pergub 132 2018 bahwa PPJB notarial yang sudah lunas itu diakui sebagai tanda bukti kepemilikan dalam rangka melakukan pendataan pemilik. Yaitu tahapan sebelum pembentukan P3SRS. Hal ini pun memang tidak diatur di Permen PUPR 23 2018, akan tetapi disadur dari putusan MK 2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pemilik yang sudah melakukan PPJB walaupun belum AJB dan SNSA rusun itu dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhadir dalam pembentukan P3SRS asalkan PPJB-nya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan telah lunas. Pejabat yang berwenang kan tentu kita artikan sebagai notaris gitu ya. Jadi PPJB notarial dan lunas, dan konsep ini pun diakomodir di PP 13 2021. Nah, jadi PP 3 2021 kalau saya tidak salah itu juga mengakui PPJB notarial lunas atau PPJB lunas sebagai bukti kepemilikan. Nah, jadi mungkin pertanyaan Bapak nanti adalah apakah orang yang mencalonkan diri dengan PPJB di bawah tangan tidak notarial bisa dijadikan bukti kepemilikan gitu ya? Iya, benar. Nah, untuk ini saya harus jawab harus notarial, Pak. Bagaimana bisa notarial apabila PPJB yang dilakukan dengan pengembang itu ialah di bawah tangan, Pak? Jadi yang seperti Pak Rio ngomong tadi, ini kan double standard, Pak. Mereka sendiri mengakui bahwa PPJB di antara kita dengan mereka itu sah. Tapi ketika ingin membentuk P3SRS dipermasalahkan, itu kan lucu, Pak. Ya kan? Jadi saya rasa di sini pihak dari dinas pun harus bisa melihat masalah ini secara adil dan bijaksana ya, Pak ya. Jadi kalau konsensus antara kita dan pengembang atau pelaku pembangunan itu sudah terjadi, ya kan, bahwa sama-sama mengakui kita mempunyai ikatan hukum dengan mereka, harusnya dari pihak DPRKP pun menganggap itu juga sebagai suatu hal yang sah, Pak. Benar tidak, Pak? Ya, jadi mohon maaf ini sebelumnya Pak ya, mungkin saya agak ini juga. Tapi di Pesona Bahari ini kan setahu saya udah tidak ada lagi pelaku pembangunan, kan sudah diserah terimakan kepada P3SRS. Dan bagaimana Pak pengurus? Karena saya asumsikan semua pemilik di sini sudah memiliki SHM Sarusun bahkan, bukan hanya PPJB notarial. Pak pengurus? Ya, betul Pak. Semua sudah nggak di developer lagi. Semua udah selesai. Menurut saya sudah memiliki sertifikat. Semua sudah memiliki sertifikat. Ya, jadi seharusnya untuk di Pesona Bahari nanti sudah tidak ada masalah lagi. Iya.
untuk perdebatan mengenai Mungkin PPJ notarial. mungkin Pak Tom nanya yang di apartemen yang lain kali problemnya. Benar Pak, benar. Ya benar. udah. Iya. Kalau ini memang saya nggak bisa ngasih jawaban pasti Pak ya. Memang sesuai regulasi, bahkan di undang-undang juga sudah jelas bahwa PPJ notarial itu harus di hadapan pejabat yang berwenang gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Pesona Bahari saya sudah harap juga nggak ada masalah juga soal ini gitu. Nanti kita diskusi saja Pak Tom di luar forum ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tom dan Pak Rio. Untuk yang Bapak-Ibu yang lain, silakan Pak untuk bertanya mungkin. Ya, saya Furian. Saya Edi dari Jet 19D. Silakan Pak Edi. Ya Pak, saya mau tanya yang tentang PANMUS itu, apakah penjaringan calon PANMUS itu ada mekanisme tertentu dan yang melakukan penjaringan itu dari pihak yang mana ya Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Rio, lanjut mekanisme daripada panitia musyawarah. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Memang di Pergub tidak mengatur spesifik mekanisme penjaringan calon PANMUS. Yang diatur adalah mekanisme penjaringan calon pengurus dan pengawas. Tetapi untuk demi melaksanakan asas keterbukaan Pak, kita samakan saja penjaringan calon PANMUS dengan penjaringan calon pengurus dan pengawas. Kalau di penjaringan calon dan pengurusan pengawas, mekanismenya adalah dilakukan pengumuman dulu oleh PANMUS kepada seluruh warga. Pengumumannya paling lambat 14 hari, paling cepat 14 hari. Pengumumannya adalah pengumuman telah dibuka penjaringan calon pengurusan pengawas. Bagi yang berminat silakan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kemudian melampirkan dokumen dan sampaikan kepada PANMUS paling lambat 14 hari. Paling cepat 14 hari. Apabila setelah 14 hari ditunggu tidak ada calon yang bersedia atau yang memenuhi syarat atau jumlahnya kurang, maka penjaringan dibuka kembali untuk kedua selama 7 hari. Itu yang diatur di Pergub. Nah, itu konsep itulah yang kita samakan dalam penjaringan calon PANMUS saja. Siapa yang melakukan untuk penjaringan calon PANMUS nanti dilakukan oleh pengurus saat ini. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Rio. Nambah Pak Rio, tambahin Pak Rio. Oh iya Pak Anto dari Sudin Perumahan Jakarta Pusat. Jadi tadi yang disampaikan Pak Rio sudah tepat. Jadi terkait pembentukan PANMUS ini yang aktif harus pengurus yang saat ini. Jadi pengurus saat ini karena kan memang belum ada PANMUS. Kalau nanti penjaringan calon pengurus dan calon pengawas itu sudah ada PANMUS. Karena kan ini belum ada, maka yang harus aktif adalah pengurus yang saat ini ada, notabene dibantu oleh pengelola, gitu ya. Jadi harus aktif untuk memberikan informasi, memberikan pengumuman bahwa saat ini sedang dibuka untuk pemilih untuk mencalonkan menjadi panitia musyawarah. Terasa gitu. Jadi video, makasih. Ya, terima kasih Pak Suhanto. Pak Amin, ingin bertanya Pak? Silakan Pak. Pagi semuanya, Pak Rio. Ya, selamat pagi Pak Amin, silakan Pak. Ya, pemilik rumah atau pemilik unit itu bisa nggak, boleh nggak jadi calon? Suaranya Pak kurang agak Pak, iya. dinaikin Pak Amin. Ya, kita nggak bisa mendengar Pak, mohon maaf. Oh ya. Halo. Ya kurang jelas Pak, mohon maaf Pak. Halo. Iya Pak Amin. Jaringannya Ya, kurang Pak Amin, bagus. iya. Mungkin sementara sambil menunggu Pak Amin, yang lainnya Bapak Ibu, silakan kita buka kembali sesi tanya jawab.
Pak Kiki, ada yang mau tanyain, Pak? Ya, Bu. Saya ada Ya. mau bertanya, Bu. Selamat siang. Silakan, silakan Pak Kiki. Dengan Pak Rio ya itu ya? Ya, Pak Rio, betul Pak. Iya, Pak Rio, selamat siang. Saya mau tanya, Pak, kalau masa kepengurusan itu ada masa berlakunya berapa tahun? Ada nggak, Pak ya? Kalau presiden kan ada tuh, Pak, masa berlaku. Itu aja, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ini Betul Bari lumayan ini warganya lumayan aktif menanyakan kepengurusan ini. Sepertinya bakal banyak yang mencalonkan diri nanti jadi pengurus pengawas. Jadi kalau di Pergub diatur periodenya itu 1 periode 3 tahun, Pak. Pemilihannya dilakukan untuk 1 periode 3 tahun. Tidak boleh langsung dilakukan pemilihan untuk 2 periode langsung gitu ya. Jadi ketika selesai pertanggungjawaban dilakukan, maka dilakukan pemilihan berikutnya untuk 1 periode berikutnya lagi 3 tahun. Untuk setiap periode nanti, setiap periode ya bukan setiap tahun ya, itu nanti akan dilakukan oleh panitia musyawarah lagi. Jadi proses yang kita lakukan saat ini, pembentukan panmus dan KLB akan dilakukan setiap 3 tahun sekali, ketika periodenya sudah selesai. Kemudian. Oke, terima kasih sudah jelas, Pak. Setiap 3 tahun, ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Kiki, Pak Rio. Boleh yang lain kembali, Bapak Ibu yang jika ingin tanyakan? Halo. Ya. Ya, Rian. Ya. Halo Pak Rio. Ya. Pak Sony, silakan Pak. Ya, Pak, saya mau tanya. Ini kan P3 SRS kan dianggap sebagai lembaran baru ya daripada peraturan aturan sebelumnya. Maksudnya pertanyaan saya, pengurus PPRS sebelumnya apakah masih bisa mencalonkan di P3 SRS? Itu. Oke. Silakan Pak Rio. Tanya dari Pak Sony. Tadi sebenarnya udah saya jelaskan juga di paparannya. Bagi yang sekarang pun boleh mencalonkan diri asalkan memenuhi syarat di pasal 45. Jadi mungkin maksud Bapak adalah mengenai larangan bagi pengurus atau pengawas yang sudah menjabat 2 periode berturut-turut. Itu berlaku nanti ketika ini P3 SRS. Ya, sudah P3 SRS sudah selesai. Gitu. Pak, untuk musyawarah yang tadi dibicarakan mengenai quorum dan lain-lain, apakah itu juga berlaku untuk ADART, perubahan ADART, apa hanya masalah-masalah tertentu itu? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi, kebetulan untuk perubahan ADART setelah P3 SRS sudah jadi, itu mungkin saya bisa bilang akan sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena di ADART yang baru diatur mengenai perubahan ADART, quorumnya itu dikesampingkan, Pak. Kalau yang sekarang kan rapat umum anggota quorumnya asalkan sudah rapat kedua bisa dijalankan gitu ya kasarnya. Ya. Nah, kalau untuk perubahan ADART tidak ada itu, Pak. Tidak bisa begitu kan. Jadi paling sedikit harus dihadiri, saya lupa entah setengah gitu ya, setengah dari. Halo Pak, putus sih. Halo, ya. Jadi quorumnya tidak bisa. Ya Pak, sekali lagi Pak. Jadi untuk perubahan ADART yang baru itu tidak bisa dikesampingkan. Jadi paling sedikit dalam rapat anggota harus dihadiri oleh lebih dari quorum. Oh, jadi asalkan quorum ADART bisa menjadi perubahan ADART bisa dijadikan agenda juga ya berarti ya Pak ya? Bisa, asalkan quorum benar. Oke. Tapi ya itu lagi Pak, yang saya bilang karena sangat jarang ya apartemen itu bisa quorum ya peserta rapat. Betul. Cuman pertanyaan kenapa saya tanya gini, misalnya kan ada perkembangan zaman ya, mungkin setelah setahun 2 tahun ke depan ternyata ada request lah dari beberapa penghuni yang mungkin saja menjadi majority. Nah, ya maksudnya apakah itu memungkinkan untuk mereka melakukan rapat yang dengan quorum ya tentunya ya, yang bisa merubah ADART gitu aja. Mungkin Pak. Bisa ya Pak ya? Bisa.
Iya. Bagaimana Pak Sony? Udah cukup, Pak? Pak, ada satu lagi, Pak. Ya, silakan, Contoh Pak. ya, kalau ada yang melanggar ADART, itu kan mungkin di ADART ada sistem mungkin entah denda atau apa ya, Pak ya. Apa itu pengen tanya aja, Pak, cara menegakkannya gimana, Pak ya? Ya, jadi ada usul nggak gitu? Kalau jadi kewajiban untuk membayar IPL memang benar diatur di anggaran rumah tangga, Pak ya. Jadi anggota itu wajib membayar IPL. Itu sanksinya apa? Sanksinya sebenarnya bisa diterapkan di tatip penghuniannya, Pak. Kenapa di tatip penghunian? Kenapa nggak di ADART? Karena ADART kan hanya mengatur mengenai struktur P3SRS-nya. Struktur P3SRS ada pengurus, pengawas, dan anggota. Sedangkan ada juga orang yang tinggal di apartemen itu bukan anggota P3SRS, kayak penyewa yang tidak mendapat kuasa dari pemilik. Nah, kalau kita hanya mengatur di ADART tentu tidak bisa diterapkan sanksinya gitu kan. Jadi lebih baik sanksi itu diterapkan di tatip penghunian yang toh juga mendapat pengesahan dari rapat umum anggota. Nah, sanksinya apa saja ya? Mungkin Bapak yang kebetulan saya tidak tinggal di apartemen ya. Jadi yang saya dengar-dengar sanksinya mulai dari teguran dan pada akhirnya nanti ada pemadaman utilitas seperti itu. Tapi pemadaman utilitas itu diperbolehkan ya, Pak ya? Untuk pemadaman utilitas diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pergub. Jadi kalau di Pergub itu ada beberapa hal yang tidak boleh diterapkan pemadaman. Contohnya misalkan ada dualisme kepengurusan, itu dualisme kepengurusan ada di apartemen dan warganya ada yang bayar ke pengurus A, ada yang bayar ke pengurus B. Bagi yang bayar ke pengurus B misalkan itu dipadamkan itu tidak boleh, contohnya begitu. Kemudian ada perbedaan mengenai pembayaran jumlah pembayaran IPL gitu ya. Ada kenaikan pembayaran IPL yang dilakukan oleh pengurus. Menurut pengurus ini sudah sah, tapi menurut beberapa orang tidak sah, jadi dia tidak mau bayar IPL yang baru, kemudian diputus. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus diselesaikan dulu permasalahannya. Dan ada beberapa poin lain lagi ya. Kalau ada kenaikan ya, Pak ya. Dalam arti kata kalau IPL itu sudah berlaku misalnya udah setahun, 2 tahun, ada beberapa yang ternyata nggak bayar, itu boleh kita. Kalau nggak bayar ya boleh. Nah, untuk hukum yang seperti penalti seperti itu, misalnya ada penghuni yang terus-menerus meskipun dengan teguran membuang sampah dari balkonnya mereka. Seperti itu ya Pak ya, misalnya ya. Itu apakah, dan kita ada bukti bahwa misalnya dari unit A yang melempar ya, melempar benda-benda entah puntung rokok, entah mungkin barang yang agak berat yang membahayakan, apakah kita bisa menerapkan hukuman seperti itu Pak, seperti utilities-nya yang dipadamkan? Itu berbahaya juga itu Pak, yang lempar barang. Banyak Pak di sini Pak. Iya itu berbahaya. Apakah itu jadi kasus polisi? Jadi setelah kita laksanakan teguran dan lain-lain Pak tentunya. Nah, tapi tetap aja ada yang begitu gitu. Mungkin dari penyewa, mungkin dari pemilik. Ya, kita nggak bisa bedakan kan Pak. Jadi apakah itu hukuman apa yang kita bisa lakukan supaya mereka ada efek jerahnya gitu loh. Kalau ditanya hukuman apa, saya kurang kreatif nih Pak. Jadi apa boleh kita mati kalau kayak begitu? Nah, kalau secara peraturan ya sepanjang disepakati kan bisa gitu ya. Tapi ini dari pribadi saya tentu tidak semua tindakan itu sanksinya harus mengarah ke situ juga kan Pak. Sanksi-sanksi lain yang lebih humanis yang bisa efektif juga. Ada contohnya Pak? Contohnya memang saya kurang bisa dapat juga ya. Kan memang yang paling mudah kan sebenarnya kan sanksi finansial ya Pak ya.
sanksi denda uang. Cuman di sini kan kalau kita perhimpunan penghuni kayak seperti ini kan, kalau dia nggak mau bayar juga mau diapain gitu kan juga. Jadi akhirnya menjadi ya muter-muter aja Pak kita di situ. Iya. Enggak, kalau masalah nggak bayar itu kan tentu nggak adil buat yang lain kan Pak, yang sudah bayar. Karena yang lain yang akan membayarkan buat dia nantinya. Iya. Nah yang ini Pak, yang sanksi-sanksi seperti itu Pak, yang sebenarnya mungkin kalau di luar negeri bisa dipidanakan Pak. Cuman kan ya oke lah, kita secara kekeluargaan pasti kita lakukan teguran 1, 2, 3 atau mungkin apalagi. Mungkin juga secara denda misalnya 500.000 atau 1 juta, saya ya entah itu. Cuman penegakannya itu Pak yang kita agak bingung ya Pak ya, gimana? Karena kan ya kan baru sebar 1 juta ya dia nggak bayar, terus gimana Pak? Sedangkan buang sampahnya tetap jalan gitu Pak. Nah makanya saya perlu usul-usul seperti itu Pak. Kayaknya ya itu nanti silakanlah dirembukan Pak ya. Ini udah ada nih masukan dari Ibu Cakrawala Multi. Pas sembarangan bukan saja jadi sanksi sosial. Ya tetap dijalanin Pak, tetap dilempar juga. Terus udah gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sony, Pak Rio. Pak Amin, mungkin bertanya Pak Amin, tadi sempat terputus. Oh, jadi gini Pak Rio, tadi Pak Amin sempat chat ke Pak Rio. Beliau menanyakan, apakah boleh saudara menit jadi pengurus Pak? Itu pertanyaan dari Pak Amin. Jadi prinsipnya yang bisa dikuasakan itu hanya yang hadir Pak, yang hadir dalam peserta yang hadir untuk memilih, untuk dipilih itu tidak bisa dikuasakan Pak. Jadi pertanyaan kalau saudara kandung boleh jadi calon pengurus ya, jawabannya tidak boleh. Tidak boleh ya Pak. Oke baik, terima kasih Pak Rio. Silakan, nggak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu. Mungkin sambil nunggu berkembang, boleh di share screen Bu Dia untuk share paparan SK24 ada pertanyaan? 2021. Jika ada pertanyaan, boleh nanya. Pak Jo. Ya, Pak Rio, kan Pak Rio sudah di bidang urusan rumah susun kan sudah cukup lama ini. Pertanyaan saya, kami ini sering mengalami hal demikian. Misalnya kita kan sekarang mau membentuk P3SRS. Sebelum itu kan harus ada pansus. Nah, sekarang anggota pansus saja kan minimal 5 orang ya kalau nggak salah ya Pak ya pansusnya. Nah, Panmus Pak. Panmus, sorry. Panmus ya. Panitia musyawarah. Nah, yang mendaftar itu, yang tadi siapa ngomong Pak ini mau menjaring gimana, sekarang yang sukarela mau daftar aja, mungkin ini asumsi saya itu, kalau cuma 2 orang gitu, menurut pengalaman Pak Hanto atau Pak Rio di apartemen yang lain, bagaimana ya? Mungkin ada trik-triknya begitu Pak. Masalahnya kami ini selama ini kalau ada rapat umum ya di apartemen, yang hadir tuh nggak banyak Pak. Jadi boleh bilang ya mereka tuh taunya oke lah, yang penting saya bayar selesai. Kalau untuk partisipasi mungkin kurang gitu loh. Nah kalau ketemu hal begini bagaimana kalau di apartemen yang lain Pak? Tolong sharingnya Pak. Terima kasih. Ya, silakan Mario. Nanti mungkin saya minta tolong Pak Suwanto juga nambahin. Ya boleh Pak Suwanto. Jadi untuk menambah partisipasi warga itu, jadi kita cari tahu dulu Pak kenapa mereka itu mau ikutan berperan gitu ya. Tadi Bapak bilang yang hadir rapat itu nggak sering banyak.
kebetulan di masa pandemi kita kan nanti rapatnya secara online nih Pak. Rapat secara online tentu mempermudah semuanya untuk datang gitu. Jadi kecenderungan memang kalau orang-orang diundang secara rapat online dibandingkan dengan rapat terbuka, lebih banyak yang datang secara online Pak. Karena lebih mudah dari mana saja dia bisa ikut. Nah, kami harapkan nanti untuk kebutuhan Panmus pun nanti akan aktif, akan banyak yang datang karena diselenggarakan secara online. Kemudian yang kedua ya tentu harus persuasif. Misalnya pendekatan baik-baik ke warga gitu kan. Bu, ayo dong calon jadi pengurus pengawas. Kalau enggak nanti kita disuratin terus nih sama wali kota gitu. Padahal kita baik-baik warganya. Udah sering Pak nawar-nawarin pada ngomong enggak lah begitu. Pak Rio, asal you tahu, Pak Rio, kalau kita yang lalu, misalnya sebelum pandemik, saya mau bikin rapat, undang penghuni datang. Yang datang sedikit, Pak. Akhirnya kita apa? Siasati. Oke, kita makan bersama. Wah, datang lumayan kalau ada makanan. Kalau nggak ada makanan, nggak datang, Pak. Nah, mungkin dari Pak Rio di apartemen yang lain ada trik apa lagi gitu loh. Nggak ada. Memang ini harus kesadaran bersama sebenarnya. Gimana Pak Anton? Ya, Pak, ya Rio. Jadi Pak, memang kasus-kasus seperti ini timbul itu pernah juga, tapi tidak seharusnya tidak di apartemen yang penghuninya cukup banyak seperti APB ya Pak ya. Memang ada juga apartemen yang penghuninya kecil, sedikit gitu, ada kasus kesulitan. Ya, memang ini harus dibuka mindset bahwa ini untuk kepentingan penghuni semua nih, untuk kepentingan pemilik terutama. Jangan sampai nanti dengan tidak adanya P3SRS yang secara legal, secara hukum sah, itu berdampak di dalam pengelolaan kita bersama. Jadi memang harus ada yang mempunyai rasa di pemilik APB ini, ada yang mempunyai kepedulian untuk kepentingan bersama. Nah, yang kunci pokoknya sebenarnya Pak, bahwa apapun kendala yang ada, sepanjang komunikasi aktif itu dibangun dengan kami dari Sudin maupun dinas, nanti kita akan carikan solusi. Kita akan carikan solusinya. Oh, ini kendalanya seperti apa? Kita akan carikan solusinya. Saya rasa itu Rio yang penting adalah ketika ada kendala, jangan langsung wah susah nih, tapi dikomunikasikan kepada kita carikan solusi bersama Pak. Saya rasa itu Pak. Ya, terima kasih Pak Suwanto. Pak Rio. Ya Pak, tadi Bu Santi sudah menyampaikan, tadi Pak ikut menyampaikan tanggapan dari pertanyaan dari Pak Jonathan. Gimana Pak Jonathan? Sudah cukup? Ya, sementara cukup. Tadi Ibu Cakrawala ada tambahan di chat ini, katanya supaya Pak Cakrawala kayaknya. Oh, Bapak Cakrawala. Oke, maaf. Bapak Cakrawala tadi di chat itu, ya dia kan ada usul nih, katanya, kan mungkin banyak penghuni kan ogah-ogahan ya mau jadi pengurus karena itu kerja sosial loh. Nah, bagaimana kalau diiming-imingi dengan tadi Bapak Cakrawala bilang, oh kasih diskon aja service charge 10% atau apa gitu. Itu kalau misalnya diberikan itu apakah melanggar peraturan dinas perumahan gitu Pak? Terima kasih. Ya, diskon ya. Jadi secara regulasi memang semua pemilik memiliki kewajiban yang sama bayar IPL. Tentu besaran IPL kan disepakati dalam rapat umum anggota Pak. Maka pengesampingannya atau pemberian diskon itu harus disepakati dalam rapat umum anggota. Gak apa-apa, ini usulan yang menurut saya bagus ya, tapi jangan sampai tidak ada approval dari rapat umum anggotanya. Ya,
Terima kasih Pak. Biasanya kita kalau ngadain acara di Harko Mangga 2 di plasanya, ngumpulin para penghuni itu demikian sih Pak. Ada door prize-nya berupa voucher Pak. Gitu. Iya. Biasa dilakukan. Kalau nggak ada yang datang pedagangnya Pak. Door prize-nya apa Ki? Mobil. Pak, door prize-nya service charge. Kalau dari pengelola tuh service charge Pak. Kalau bentuknya door prize ya Pak ya. Jadi free 1 bulan. Free. Oh. Cuman diundi pada saat acara diundi Pak biasanya. Dan setiap yang punya merek biasanya nyumbang. Ada nyumbang speaker, keyboard, something lah, macam-macam lah, mouse gitu Pak. Biasanya kalau acara begitu dibagikan. Jadi lebih menarik gitu Pak. Itu usulan aja sih Pak. Terima kasih Pak. Bagus. Thank you. Terima kasih Pak Kiki. Cukup Pak Jo ya. Kita akan lemparkan untuk Bu Rian. Iya Pak. Saya ada pertanyaan ke Pak Rio. Silakan Pak. Ya Pak Rio. Ini kan periode jabatnya pengurus itu kan 3 tahun ya Pak ya. Dan maksimum hanya 2 periode ya. Apakah pada saat pergantian pengurus itu pertanggungjawaban dan serah terimanya itu ada mekanisme tertentu ya? Atau bisa maksud saya apakah dari ininya ada apa saja yang dilakukan untuk serah terima ke pengurus yang baru gitu Pak. Terima kasih Pak. Untuk pertanggungjawaban karena sudah dilakukan tahun di Ruta tentu tidak perlu dilakukan lagi Pak. Pertanggungjawaban laporan keuangan tahunan. Nah mungkin yang akan diberita acara serah terima ya adalah dokumen-dokumen pembangunan, dokumen asuransi, dokumen karyawan segala macam. Itu saja. Dokumen-dokumen itu juga sebenarnya ada diatur di Pergub di bagian mengenai dokumen apa saja yang harus diserahkan developer kepada P3SRS pada saat serah terima pertama kali. Mutatis mutandis berlaku pada saat pergantian kepengurusan. Demikian Pak. Ya terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Rio, Pak Edi. Terakhir saya sampaikan kembali tidak ada pertanyaan untuk yang terakhir kali karena mungkin Pak Rio ada yang menyampaikan lagi ya, akan memaparkan kembali ya Pak Rio. Ya, jadi mungkin saya minta waktunya tambahan sekitar 5 menit lah untuk paparan SK24. Ya Rio, jangan panjang-panjang Rio. Iya. Mohon kesabarannya Bapak Ibu. Mantap udah mau sih ya. Oke. Jadi ini ketentuan umumnya. Jadi ada pembagian 2 perlakuan bagi rumah susun yang memiliki kapasitas ruangan terbatas. Bagi rumah susun yang pemiliknya lebih dari 50% kapasitas ruang rapat, itu harus melaksanakan secara online rapat-rapatnya. Bagi yang ruang rapatnya untuk menampung peserta gitu ya, setelah menerapkan protokol kesehatan, itu bisa melakukan rapat secara tatap muka. Kalau di Pesona Bahari, kemungkinan kalau ngelihat dari, saya nggak tahu ya berapa jumlah pemilik di Pesona Bahari, tapi saya ngelihat dari jumlah towernya aja kayaknya udah terlalu banyak ini pesertanya. Jadi kami sarankan untuk dilakukan secara online saja. Betul. Jadi, Pak. Ada 4 perbedaan mendasar rapat secara online dari rapat umum secara tatap muka. Yang pertama adalah registrasi dan verifikasi peserta. Jadi ada kekhawatiran dari kami dan beberapa pengurus apartemen kalau rapat dilakukan secara online bakal ada jadi kalau udah rapat itu nuansanya mistis Pak, kalau kata Bu Ledi pimpinan kami ya, mistis. Ada siluman-siluman yang masuk gitu. Apalagi kalau online nanti makin mudah ini siluman-silumannya masuk. Maksudnya siluman ini adalah orang-orang yang tidak berhak untuk masuk ke rapat. Jadi untuk meminimalisir itu kami mengatur mengenai registrasi peserta, di mana
paling lambat H-1 sebelum rapat dilakukan registrasi dan verifikasi peserta, mulai dari diminta dokumen bukti kepemilikannya, diminta juga fotonya, kemudian dilakukan verifikasi secara ini ya, jadi kameranya nyala, kemudian ditunjukkan KTP-nya apakah orangnya sama dan benar, sesuai dengan bukti kepemilikan juga. Kemudian yang kedua adalah kehadiran fisik. Jadi wajib bagi satu orang pengurus dan satu orang pengawas untuk hadir secara fisik di rumah susun, supaya rapatnya berjalan lancar gitu, nggak ada kendala teknis. Ketiga, kamera harus selalu nyala. Jadi bagi peserta semuanya, peserta itu harus menyalakan kamera dengan penamaan akunnya, nama pemilik atau slash wakilnya gitu ya, kalau dikuasakan, spasi nomor unit. Jadi kayak contohnya sekarang ini kan masih ada yang namanya belum disertai dengan nomor unit. Nah, kedepannya nanti di Pesona Bahari tolong diinformasikan kepada semua peserta rapat untuk mengubah nama akunnya sesuai ketentuan. Nama pemilik atau wakil spasi nomor unit. Kemudian mengenai voting, nah, peserta yang dapat memberikan voting adalah yang hadir secara audiovisual, jadi kameranya yang nyala. Kalau kamera mati nggak boleh voting. Dan nomor unitnya sesuai dengan yang tertulis dalam hadir. Lanjut. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus dimintakan pada saat verifikasi, mulai dari kartu identitas, nomor unit, foto diri, dan tanda bukti kepemilikan. Untuk badan hukum dimintakan anggaran dasarnya, untuk kuasa dimintakan surat kuasanya juga. Lanjut. Ini adalah prosedurnya. Jadi pertama-tama pengurus harus melakukan uji coba sistem dan kesiapan peserta rapat. Uji cobanya bisa bagaimana nanti cara verifikasinya, itu harus masuk dalam hasil uji coba. Apakah verifikasinya sudah memenuhi ketentuan, kemudian apakah sistemnya bisa melakukan voting, sistemnya bisa menghitung quorum, bisa menghitung bisa membuat daftar hadir, menampilkan bahan acara. Kalau di Zoom meeting ini syarat-syarat itu kemungkinan besar sudah ada semua, gitu ya. Kami bukan mengendorse Zoom, tapi kami sudah melakukan ini ya penjajakan gitu. Zoom itu bisa melakukan itu semua. Jadi kalau bahan rapat kan kayak sekarang ini bisa ditampilkan di share screen. Voting juga ada menunya sebenarnya, mulai di menu poll kalau nggak salah. Jadi nanti silakan bagi pengelola gini ya, tugasnya pengelola untuk mengoprek-oprek Zoom ini. Gitu. Kemudian hasil uji coba nanti disampaikan kepada kami H-14 sebelum rapat. Kemudian P3SRS membuat dan menandatangani fakta integritas. Isinya adalah fakta integritas yang menyatakan penyelenggara akan menyelenggarakan rapat secara adil, terbuka, tanpa tipu muslihat. Gunanya ya untuk menghindari ada siluman-siluman tadi yang masuk. Kemudian fakta integritas disampaikan kepada kami H-14 rapat. Apabila sudah mendapat approval baik tertulis ataupun tidak tertulis dari Dinas Perumahan, maka pengurus sudah dapat menyebarkan undangan 2. Undangan paling sedikit memuat bahan rapat, tautan link dan form kehadiran. Form kehadiran adalah form registrasi yang tadi itu. Form registrasi untuk memastikan keabsahan peserta rapat dan tatip rapat. Kemudian paling lambat H-1, jadi cut off-nya itu adalah H-1 rapat. Kalau setelahnya sudah tidak perlu lagi lakukan verifikasi gitu. Kasihan pengelolanya nanti. H-1 sebelum rapat lembur untuk verifikasi. Itu dilakukan verifikasi. Lanjut. Nah, ini adalah proses verifikasinya. Jadi calon peserta melakukan konfirmasi dulu pada form digital, melengkapi informasi yang dibutuhkan juga, dan kemudian diverifikasi. Yang lolos verifikasi dikirim email konfirmasi pendaftaran. Dan melalui email itu dia bisa mengikuti rapat umum anggota secara elektronik. Lanjut. Nah, ini adalah agenda-agendanya. Mulai dari pembukaan, pembacaan, dan pengesahan quorum kehadiran dan tatip penyelenggaraan rapat elektronik. Nah, jadi tatip rapat itu sudah harus disahkan di awal supaya pimpinan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar tatip. Kalau di rapat tatap muka cenderung akan ada konflik-konflik yang mungkin Pesona Bahari nggak ada lah ya, tapi ada di beberapa apartemen lain. Itu pesertanya sampai ratusan dan sampai dihentikan kegiatan rapatnya oleh polisi karena cenderung menimbulkan
tuntutan pidana gitu, saking rusuhnya. Nah, dengan elektronik, hal ini nggak bakal terjadi, dan bahkan kewenangan pimpinan rapat pun bisa sampai memute supaya nggak bikin rusuh, kemudian meng-kick yang bikin rusuh. Kemudian yang kedua adalah pembacaan fakta integritas pengurus, ini yang tadi. Kemudian ketiga, pembacaan agenda rapat elektronik, agenda rapatnya apa saja. Kemudian yang keempat, dijelaskan prosedurnya. Secara voting, kalau misalkan harus voting. Jadi kalau suara setuju atau tidak setuju bisa saja dijelaskan, tinggal menggunakan fitur raise hand, gitu misalkan di sini. Fitur raise hand, kemudian secara pengamatan dihitung, kemudian ditampilkan hasilnya. Atau kalau supaya secara sistem bisa memanfaatkan sistem juga ada menggunakan fitur poll, gitu ya. Jadi setuju atau tidak setuju mengenai apa dibuat di fitur poll-nya. Nanti secara real time juga akan dikirimkan hasilnya melalui ini. Kemudian bisa dilihat semuanya. Atau agenda pemilihan pun juga bisa dibikin dalam fitur poll itu. Kemudian pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh anggota wakilnya, penetapan keputusan rapat, dan pembacaan hasil dan penutupan. Lanjut. Setelah selesai rapat, maka semuanya akan dinyatakan dalam akta notaris dalam bentuk berita acara rapat. Karena akta berita acara tentu notaris harus hadir langsung menyaksikan, tidak boleh hanya dibuat PKR atau pernyataan keputusan rapat. Kemudian rapat juga harus direkam secara keseluruhan tanpa proses editing, cutting, atau apapun lah. Dan hasil rapat, rekaman rapat itu diserahkan kepada notaris dan kami juga. Kepada kami pada hari dan tanggal yang sama setelah rapat dilaksanakan. Jadi nggak ada besoknya baru dikirim, tidak boleh. Jadi kami mempermudah saja, begitu rapat selesai, disimpan, kemudian diupload saja ke link, dan linknya dikirimkan kepada kami untuk kami download. Kemudian setelah semuanya selesai, notaris akan membuat aktanya dan dilaporkan kepada kami aktanya dalam waktu 14 hari kerja. Untuk agenda implementasi Pergub, ketentuan 14 hari ini diganti 30 hari. Ya, jadi sesuai Pergub, pelaporan 30 hari. Kalau rapat umum anggota tahunan, pelaporan 14 hari. Nah, ini adalah kewajiban terhadap P3SRS-nya. Jadi, P3SRS wajib menyediakan sistem elektronik yang memadai segala macam. Kemudian membuat prosedur yang jelas, menyampaikan kepada peserta rapat mengenai sistem elektronik dan form digitalnya, memastikan seluruhnya bisa hadir, dan memastikan keabsahan peserta. Lanjut. Memastikan semua peserta dapat saling melihat dan mendengar secara langsung. Nah, Zoom ini kita bisa saling melihat gitu ya. Mungkin yang lain tinggal menyalakan kameranya aja. Di rapat berikutnya, menyediakan akses kepada pemilik. Jadi harus dipastikan linknya itu sudah tersebar ke semua warga. 7. Menyimpan semua data penyelenggaraan, jadi semuanya direkam, kemudian memastikan persiapan quorum sesuai Pergub dan ADART, dan memastikan terlaksananya rapat secara baik. Lanjut. Nah, ini tertib rapat umum elektroniknya. Apa-apa saja yang harus diatur di tertib rapat elektronik ada di SK 24/2021. Yang mau saya highlight hanya mengenai kewenangan pimpinan musyawarah saja, karena sebenarnya rapat elektronik itu kewenangan pimpinan musyawarah sangat luas, host dan pimpinan rapat sangat luas gitu ya. Lanjut. Nah, ini kewajiban terhadap sistemnya harus mampu menampilkan tatib, bahan rapat, mata acara, kemudian mampu mengidentifikasi dan memverifikasi kehadiran pemilik, membuat daftar hadir, memastikan semua peserta rapat berpartisipasi dan berinteraksi, menghitung quorum kehadiran, melakukan voting, menampilkan hasil voting, dan merekam seluruh interaksi. Partisipasi antara peserta rapat dalam bentuk audio, visual, atau tulisan. Zoom ini bisa semua ini sebenarnya. Kemudian jaminan penyelenggaraan ruang elektronik. P3SRS memastikan penyelenggaraannya secara baik, gitu ya. Ini kenapa harus disebut ulang-ulang, karena nanti masalah tanggung jawabnya ini, tanggung jawab penyelenggaraan ini bebannya ada di P3SRS. Kemudian penyelesaian keberatan. Nah, kalau ada yang keberatan terhadap hasil rapat atau hasil voting, maka yang bersangkutan maupun P3SRS wajib menunjukkan buktinya masing-masing secara terbuka dan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat setelah rapat
Selesai. Jadi tidak ada keberatan yang diajukan ataupun diselesaikan dalam rapat. Jadi rapat ditutup dulu, dinyatakan ditutup, baru bisa diselesaikan. Demikian, itu terakhir paparannya. Udah jam 12 juga nih ya. Iya. Demikian Bu Dia. Ya, terima kasih Pak Rio. Mungkin kalau untuk pertanyaan kita batasin ya kalau jika ada ya Pak Rio ya. Karena mengingat waktunya yang sudah siang ya Pak. Mungkin satu pertanyaan dari boleh saya tanya? Boleh silakan Pak, nama dan unit. Saya Heri dari unit Z20B. Ya, silakan Pak Heri. Pak Rio, sorry maaf, mungkin saya takutnya salah paham dan salah nangkap. Saya ingin tanya, misalkan nih ya dalam keputusan satu rapat gitu ya untuk voting misalkan, dan misalkan pemilik tersebut tidak bisa hadir, suami istri tersebut tidak bisa hadir, apakah kita bisa mengkuasakan surat kuasa itu harus ke saudara atau ke orang lain yang nggak ada hubungan saudara, atau harus ke misalkan ke tetangga saya gitu bisa, atau apakah bisa dikuasakan sama sekali atau tidak bisa? Ya, makasih pertanyaannya Pak. Izin jawab langsung ya. Untuk implementasi Pergub Pak, surat kuasa kan sudah dibatasi hanya kepada keluarga ataupun kepada karyawan badan hukum. Oke, baik. Tidak bisa ke orang lain. Tapi untuk agenda lain, misalkan agenda perubahan tatib penghunian gitu ya, itu selain kepada kuasa anggota keluarga bisa dikuasakan kepada penghuni Pak, kepada penyewa. Kenapa? Karena ada hak suara penghunian yang diatur. Hak suara penghunian yang mana by Undang-Undang 2011 pun diakui. Jadi kalau definisinya adalah P3SRS adalah badan hukum yang beranggotakan pemilik dan penghuni yang diberi kuasa oleh pemilik. Nah, cara itu berarti kita artikan penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik pun berhak hadir dalam rapat. Namun hanya terbatas pada agenda yang tadi saya bilang mengenai kepenghunian. Oke, berarti orang yang saya sewakan, misalkan unit saya sewakan ke orang tersebut, dan orang tersebut adalah warga negara Indonesia, berarti dia juga bisa voting. Betul, tapi yang tadi terbatas kepada agendanya. Benar, baik. Iya. Tapi selama warga negara Indonesia ya Pak ya? Boleh. Oke. Terima kasih. Ini nggak bisa Pak, gitu ya? Ya, ngerti. Makasih Pak Rio. Ya, terima kasih Pak Heri. Mungkin cukup ya untuk hari ini ya Pak Rio ya dan Bapak Ibu, karena mengingat waktu siang. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kehadiran dari Dinas dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, ya Pak Rio, Pak Suwanto, Pak Jani, dan Pak Eko. Terima kasih Pak. Dan juga terima kasih partisipasi dari Bapak Ibu penghuni pada sore hari. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Dinas Perumahan, Pak Rio itu bermanfaat bagi kita semua ya, untuk kemajuan daripada Partai Sumbahari untuk pembentukan P3SRS untuk kedepannya. Sekali lagi, saya selaku dari pihak pengelola, bila mana ada kata saya sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Terima kasih Pak, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Makasih. Sampai ketemu di meeting berikutnya ya Pak Ibu. Ini Bapak Ibu. Thank you Pak Rio.